Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Yunita Yohana dengan NIM 2288250024, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oke, teman-teman, pernah nggak sih kalian tuh bertanya gimana sih Islam ini bisa tersebar luas di Nusantara tanpa adanya peperangan? Nah, rahasianya itu ada pada 9 tokoh yang hebat yang biasa kita kenal sebagai Wali Songo. Jadi teman-teman, Wali Songo itu artinya 9 wali. Itu dalam bahasa Jawa ya. Mereka ini merupakan pendakwah Islam yang aktif di pesisir Jawa pada abad 15 hingga 16 Masehi. Mereka ini namun bukan hanya sebagai ulama gitu, tapi juga sebagai ahli budaya yang mengetahui cara melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Nah, kisahnya ini dimulai dari Sunan Gresik atau yang kita biasa kenal yaitu Maulana Malik Ibrahim. Beliau ini merupakan wali pertama yang tiba di Jawa. Namun beliau ini tidak langsung melakukan ceramah atau dakwah gitu, melainkan beliau itu melakukan pendekatan terhadap masyarakat lewat pertanian, pengobatan, perdagangan. Nah, jadi Islam itu tidak dianggap asing oleh masyarakat lokal. Kemudian, dakwah ini dilanjutkan oleh Sunan Ampel yang merupakan sosok pendiri pesantren di Surabaya. Beliau ini menjadi guru bagi banyak wali dan menyatukan jaringan dakwahnya para wali songo gitu. Nah, dari pesantrennya ini dilahirkanlah yang namanya Sunan Giri yang pengaruh dakwahnya ini menyebar hingga ke Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan juga Papua. Terdapat Sunan Bonang dan juga Sunan Derajat gitu, yang merupakan dua bersaudara yang memilih seni gamelan sebagai media dakwahnya. Mereka menciptakan lagu-lagu tentang Islam yang indah sehingga mudah untuk diterima oleh masyarakat. Nah, sementara ada juga Sunan Kalijaga yang merupakan tokoh paling populer yang menggunakan wayang kulit untuk menyampaikan nilai-nilai Islam. Nah, filosofinya itu sangat sederhana seperti air, terus kemudian mengikuti wadah dan juga tetap membawa kebaikan. Nah, beliau ini enggak menolak budaya lokal, namun justru menyampaikannya gitu atau mengisinya dengan ajaran-ajaran Islam gitu. Selanjutnya terdapat Sunan Kudus, Sunan Maria, dan Sunan Gunung Jati yang melengkapi perjuangan Wali Songo sebelumnya. Nah, mereka melakukan dakwah ke masing-masing wilayahnya dengan cara menghormati tradisi lokal ya. Terus juga yang hebatnya ya, yang mereka lakukan itu, mereka itu tidak memaksakan perubahan. Contohnya mereka membangun masjid dengan menggunakan arsitek Jawa ya, biar tidak dianggap asing oleh para masyarakat lokal. Terus juga mereka tidak menentang adat-adat lokal, namun mengisinya dengan ajaran-ajaran Muslim gitu, agar mempermudah masyarakat untuk memahami atau menerima ajaran Muslim. Nah, lalu apa nih yang bisa kita pelajari dari cerita Wali Songo ini? Yang pertama, kita bisa tahu kalau misalnya dakwah itu yang efektif itu adalah memahami audiens, seperti yang Wali Songo itu kan berbicara lewat seni ya dan kearifan lokal. Terus kedua itu perubahan itu butuh waktu yang banyak gitu, seperti Islam beralkulturasi secara bertahap dan bukan instan. Ketiga itu kekuatan kolaborasi Wali Songo. Wali Songo ini kan seperti yang kita tahu ya, mereka bekerja sama, saling mendukung, dan bukan jalan sendiri. Pendekatan Wali Songo itu mengajarkan kita kalau misalnya walaupun terdapat perbedaan tetapi harus rukun, dan walaupun sudah modern namun tetap harus mengingat akar budaya gitu. Nah, 9 pahlawan ini membuktikan bahwasanya perubahan besar tidak butuh kekerasan, namun cukup dengan kasih sayang, kecerdasan, dan juga kesabaran. Nah, inilah kisah inspiratif dari Wali Songo. Saya Yunita Yohana, pamit undur diri. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dalam mempelajari kisah Wali Songo.
Bye-bye.